Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dimanapun kalian berada, bagaimana untuk puasanya? Lancar semua? Alhamdulillah. Oke para siswa, pada kali ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran, ya, peringatan nuzulul Quran yang akan terjadi pada bulan Ramadan ini. Nah, apa itu nuzulul Quran, kemudian amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan dan hikmahnya apa, ini nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke ya, langsung saja tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu berasal dari kata nuzul, artinya adalah turun. Kemudian Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Jadi nuzul Quran itu biasa disebut dengan turunnya Al-Quran. Ya, itu. Kapan turunnya Al-Quran itu? Turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Tepatnya pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Berikutnya, setiap malam 17 Ramadan diperingati sebagai malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi sangat lama sekali. Jadi ketika Al-Quran turun pertama kali itu menandai Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai Nabi Muhammad wafat, yaitu pada umur 63 tahun. Itu Al-Quran turunnya itu sedikit demi sedikit, ya. Jadi kurang lebih sekitar 23 tahun. 13 tahun berada di Mekah dan 10 tahun berada di Madinah. Berikutnya, ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turunnya pada saat Nabi Muhammad berkholwat atau menyendiri di Gua Hira. Kalian tahu surat Al-Alaq itu bagaimana bunyinya? Surat Al-Alaq itu yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang dimulai dari itu, ya. Jadi turunnya tidak semua surat Al-Alaq, tapi hanya surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 saja. Dan itu menandai bahwa sejak saat itu Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian dalil nuzul Quran atau dalil turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bagaimana bunyinya? Ini bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Artinya adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Jadi berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 185 ini sudah jelas Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Itu adalah dalil nuzulul Quran. Kemudian ketika kita sudah mengetahui apa itu nuzulul Quran, lalu amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjelang nuzulul Quran ini? Ya, beberapa amalan bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Berikutnya
Amalan nuzul Quran yang nomor 2 adalah memperbanyak membaca Al-Quran sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi nanti di malam nuzul Quran, yaitu di malam 17 Ramadan, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran daripada hari-hari biasanya. Itu adalah amalan yang bisa kita lakukan untuk nomor 2. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa kita lakukan lagi adalah nuzul Quran itu sebagai momentum memperbanyak iktikaf dan zikir. Ya, jadi momentum sebagai awal untuk memperbanyak iktikaf dan zikir. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Kalau zikir ya menyebut nama Allah atau mengingat Allah. Jadi dengan adanya nuzulul Quran ini, mari kita perbanyak iktikaf di masjid dan perbanyak zikir mengingat Allah. Berikutnya, amalan nuzul Quran yang nomor 4 adalah memperbanyak doa agar mendapatkan keberkahan. Jadi di hari nuzul Quran tanggal 17 Ramadan ini nanti kita perbanyak berdoa agar hidup kita berkah, agar rezeki kita berkah, dan agar ilmu yang kita dapat juga berkah. Berikutnya, amalan nuzul Quran yang nomor 5 adalah membiasakan tadabbur Al-Quran melalui kajian atau taklim. Tadabbur itu adalah mempelajari Al-Quran. Jadi kita memperbanyak atau membiasakan mempelajari ayat-ayat Al-Quran lewat kajian-kajian, baik itu kajian secara langsung maupun lewat media. Berikutnya, amalan nuzul Quran yang nomor 6 adalah mencari ridha Allah dengan menggelar peringatan nuzul Quran. Ini jika dimungkinkan. Tapi kalau memang tidak dimungkinkan, yang nomor 1 sampai nomor 5 di atas tadi bisa kita lakukan di peringatan nuzul Quran pada bulan Ramadan tahun ini. Itu adalah beberapa amalan yang bisa kita lakukan yang berkaitan dengan nuzul Quran. Lalu apa hikmah dari nuzul Quran ini? Hikmahnya banyak sekali. Di antaranya yang pertama yaitu mengingat kembali peristiwa turunnya Al-Quran. Jadi kita akan mengingat kembali Al-Quran diturunkan pertama kali di Gua Hira pada saat Nabi Muhammad sedang berkholwat atau menyendiri. Kemudian yang membawa wahyunya atau yang membawa ayat pertama itu adalah malaikat Jibril. Itu ya. Jadi dengan adanya nuzul Quran kita akan mengingat kembali bagaimana Al-Quran itu turun untuk yang pertama kali. Kemudian hikmah yang kedua, mengingat kembali perintah pertama dalam Al-Quran. Kalian masih ingat perintah pertama dalam Al-Quran itu apa? Perintahnya itu terdapat dalam surat Al-Alaq ayat yang ke-1. Yaitu ayat yang pertama itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi perintah Allah pertama kali adalah kita diminta untuk membaca. Yang dimaksud membaca di sini tidak hanya membaca buku, tapi membaca lingkungan sekitar mungkin, membaca situasi dan kondisi. Jadi banyak yang dibaca atau membaca alam semesta ini kita baca. Nah, itu adalah hikmah nuzul Quran yang kedua. Jadi dengan demikian, dengan adanya peringatan nuzul Quran ini, maka kita harus lebih giat lagi dalam membaca. Berikutnya, hikmah nuzul Quran yang nomor 3 adalah mendekatkan diri kembali kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus kita baca, jangan hanya sebagai pajangan saja.
ya, mungkin ditaruh di almari tanpa dibaca sampai berdebu. Jangan sampai. Tapi Al-Qur'an ini harus kita baca setiap hari semampu kita. Kita harus mendekat kepada Al-Qur'an. Berikutnya hikmah nuzul Quran yang nomor 4 adalah mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi semua petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an kita bisa mengamalkannya. Kalau kita bisa mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an, insya Allah kita nanti akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Untuk kesimpulannya, kesimpulan peringatan nuzul Quran pada kali ini adalah nuzul Quran itu diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah mari kita menjadikan peringatan nuzul Quran ini untuk lebih memahami dan menghayati isi atau makna dari Al-Qur'an itu sendiri. Karena di dalam Al-Qur'an itu berisi petunjuk-petunjuk untuk kehidupan kita, baik itu hidup agar selamat di dunia maupun hidup agar selamat di akhirat. Oke ya, itu sementara semoga bermanfaat. Mari kita isi nuzulul Al-Qur'an tahun ini dengan kegiatan-kegiatan yang lebih mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Sekian, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.